Sekarang riset dinilai bukan cuma dari beberapa banyak yang kita hasilkan. Lah, kenapa jadi gitu ya? Tapi ternyata juga seberapa besar dampaknya bagi masyarakat dan dunia nyata. Banyak dari beberapa rekan dosen berpikir kalau riset sukses itu cuma soal dapat hibah, dan hibah. Atau bisa publis di jurnal minimal. Nah, di tahun ini tuh untuk ukuran keberhasilan riset udah jauh berbeda atau bisa dibilang lebih luas dan strategis lagi. Waduh, kemana itu? Oke, antara bingung, pusing, atau makin pusing kayaknya ya. Oke, sebelum lanjut daripada makin pusing nih, buat rekan dosen yang baru aja nonton video ini bisa banget untuk terus support channel ini dengan cukup subscribe, biar nggak ketinggalan sharing informasi menarik lainnya. Oke, kalau udah, kita lanjut. Apa aja indikatornya ya tadi? Gimana cara kita sebagai dosen mengukurnya? Indikator kinerja riset yang digagas di Cendrisbank. Rekan dosen, perlu kita pahami lagi nih, kalau dulu riset itu dinilai dari sekedar laporan kegiatan. Sekarang ukurannya itu ternyata lebih konkret lagi. Kalau dari dampak, kualitas, dan kontribusi terhadap masyarakat. Lewat Ditjen Riset dan Pengembangan sendiri udah menetapkan indikator baru untuk memastikan riset bukan cuma berhenti di meja kerja, tapi juga mampu mengubah pengetahuan jadi solusi nyata. Nah, kita cek bersama-sama beberapa faktor utamanya nih. Peningkatan kapasitas riset unggul dan pemerataan kualitas riset. Artinya, riset dari kampus kecil pun punya peluang yang sama untuk berkembang asal kualitasnya kuat dan pastinya kolaboratif. Jumlah dan kualitas luaran riset berdampak. Di sini nanti hasilnya tuh penelitian yang bisa diterapkan oleh masyarakat ya rekan dosen. Misalnya nih, inovasi alat kesehatan, teknologi pertanian, atau bisa juga tuh model sosial ekonomi berbasis data. Publikasi ilmiah di jurnal nasional atau internasional terakreditasi. Poin ini dijadikan tolak ukur dari keberhasilan akademik dan reputasi peneliti. Jadi cukup agak tricky ya rekan dosen. Paten, hak kekayaan intelektual, dan produk inovatif. Ya pasti di setiap penelitian atau apa yang udah kita lakukan di dunia riset pasti butuh pembuktian ya rekan dosen. Maka dari itu untuk memvalidasi semua bukti bahwa ilmu bisa dikonversi jadi teknologi, produk, bahkan ke peluang bisnis juga nih. Tingkat kesiapan teknologi TKT. Ini nggak kalah penting ya rekan dosen karena ini jadi indikator untuk mengukur seberapa matang riset kita untuk dihilirisasi dan dimanfaat industri. Kalau outputnya berhasil, ini bisa jadi penilaian yang cukup berarti buat kita ya rekan dosen. Nah, semua indikator ini saling terhubung ya rekan dosen. Jadi makin tinggi kualitas dan dampak risetnya, makin besar juga nih peluangnya menjadi kontributor utama dalam pembangunan dan inovasi nasional. Tapi indikator yang baik nggak ada gunanya kalau nggak bisa kita ukur secara nyata. Eman kan, jadinya tuh kayak rekan dosen ini udah susah-susah memaksimalkan semuanya, tapi malah zonk tuh akhirnya. Terus gimana caranya biar kita tuh bisa menilai dan mendokumentasikan capaian risetnya sendiri dengan akurat? Cara mengukur keberhasilan riset sesuai indikator. Oke rekan dosen, buat mengukur riset itu bukan cuma soal angka, terus udah ya malah jadi ngerasa kayak ngenilai UTS atau UASnya mahasiswa nanti. Tapi juga soal cerita di balik datanya harus jelas. Jadi nantinya terkesan sekaligus jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Setiap dari kita sebagai dosen perlu banget memulainya itu dari membangun sistem dokumentasi riset yang komprehensif. Rekan dosen bisa memulainya dari hal-hal yang simpel atau sederhana, kayak membuat bukti publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional, dokumen pengajuan paten atau prototipe produk yang dihasilkan dari riset, dan laporan kerjasama riset lintas institusi atau dengan mitra industri. Nah, semua itu penting karena jadi dasar penilaian dalam sistem pelaporan resmi Kemdiktisendtek, kayak Sinta, Bima, dan Arjuna. Dosen juga perlu banget nih buat ngelakuin evaluasi berkala untuk capaian risetnya sendiri yang berdasarkan indikator kinerja utama atau IKU dan target program institusi. Evaluasinya juga nggak cuma sekedar ke administratif aja ya rekan dosen, tapi juga proses refleksi. Apakah riset yang dilakukan ini masih relevan ya? Apakah luaran yang dihasilkan udah berdampak? Nah, dengan pendekatan ini, rekan dosen itu bisa menilai seberapa jauh kontribusi risetnya terhadap masyarakat, sekaligus menyiapkan strategi riset berikutnya biar lebih tepat sasaran. Dan yang menarik lagi nih, indikator riset itu nggak cuma menilai hasil penelitian, tapi indikator keberhasilan dalam pengembangan karir dosen. Rekan dosen pernah dengar istilah riset itu bukan cuma sekedar publikasi, tapi investasi karir. Ini benar adanya ya. Riset yang berdampak dan terdokumentasi dengan baik bisa jadi penentu pencepatan karir akademik dosen. Coba kita cek biar makin percaya. Pertama, riset berkualitas membantu mempercepat kenaikan jabatan fungsional, baik itu naik dari asisten ahli, ke lektor, maupun menuju lektor kepala, bahkan ke profesor. Kedua, riset yang menghasilkan paten atau publikasi bereputasi, meningkatkan peluang mendapatkan pendanaan riset tambahan dari program nasional maupun internasional. Bahkan, ada juga insentif finansial dari universitas dan Kemdiktisendtek untuk publikasi dan HKI yang lolos verifikasi. Ketiga, riset yang konsisten dan kolaboratif membuka peluang kerjasama riset internasional. Ini bukan hanya soal prestis ya rekan dosen, tapi juga membuka akses terhadap jaringan, data, dan teknologi global. Jadi setiap capaian riset bukan cuma
angka di laporan. Ngelihatnya udah capek banget ya rekan dosen pastinya. Tapi dijadikan sebagai batu pijakan untuk membangun reputasi akademik yang diakui nasional maupun internasional. Terus, gimana caranya biar riset kita tuh nggak cuma selesai, tapi juga memaksimalkan dalam konteks pemenuhan indikator keberhasilan itu? Tips praktis memaksimalkan keluaran riset. Nah, kalau tahu gampangnya ya rekan dosen, kuncinya itu sederhana, tapi bisa percaya atau enggak ya, tergantung dari perspektif rekan dosen yang nonton video ini. Jangan kejar indikatornya, tapi paham esensi di balik indikator itu. Setuju rekan dosen? Nah, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan dan disesuaikan. Fokus pada riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional. Dengan begitu, riset punya peluang lebih besar untuk diadopsi dan diapresiasi oleh lembaga pendanaan maupun pemerintah. Kelola hak kekayaan intelektual sejak awal. Jangan tunggu riset selesai, libatkan lembaga pendamping HKI sejak tahap pengembangan agar potensi paten atau produk Anda tuh bisa terlindungi dan dikomersialisasi lebih cepat. Prioritaskan publikasi di jurnal bereputasi. Selain meningkatkan kredibilitas ilmiah, ini juga memperkuat posisi riset Anda dalam peta global. Bangun jejaring riset dan pasar teknologi. Kolaborasi dengan industri, pemerintah daerah, dan startup bisa membuka jalan hilirisasi riset lebih luas. Semua langkah sebelumnya itu saling berkaitan satu sama lain kalau kita tarik benang merahnya ya. Publikasi memperkuat reputasi, paten memberikan nilai ekonomi, dan relevansi sosial memberi makna bagi masyarakat. Dan gongnya lagi, ketika semuanya berjalan strategis, disitulah riset benar-benar menjadi kontribusi nyata dosen bagi bangsa. Mengukur keberhasilan riset bukan lagi soal seberapa banyak yang kita hasilkan ya rekan dosen, tapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan, mulai dari publikasi, paten, sampai ke perubahan nyata di masyarakat. Semuanya bagian dari ekosistem riset yang sedang dibangun Indonesia hari ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi ya seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.